Kolektif di tingkat sistem manusia, sistem sosial dan psikologi ya. Yang disebut sistem kolektif sejatinya adalah yang pola hubungan dan pengaruh kelompok. Kalau kelompok meniadakan batas pribadi, semua milik kebersamaan. Istri guru adalah istri murid. Istri murid adalah istri guru. Harta bersama di situ itu bukan kebersamaan rohani, tapi penyimpangan kekuasaan dan kehilangan batas etis ya. Enggak ada keterbatasan, enggak ada batas jelas. Secara psikologi, individu di dalamnya kehilangan otoritas diri sehingga siapapun yang dominan bisa menindas dengan dalil energi kebersamaan. Itu biasanya di komal-komal ada energi itu, hati-hati jika saudara main serobot, main masuk di komal karena merasa ada kebersamaan, itu saling menukar energi, bisa jadi secara esensi, ya bisa tukar balik, tukar guling. Jadi penyebab kekacauan itu bukan karena energi rohani dan yang terlalu kuat, tapi karena batas moral, hukum, dan kesadaran diri individu dilemahkan. Ya karena berpacu kepada kebersamaan sehingga meniadakan diri, melebur dalam kebersamaan itu terlalu over ya. Itu batas-batas yang harus jelas ya. Biarpun kita duduk di kolektif, kalau kita punya batas ya secara energi maupun sikap secara syariatnya ya, itu tetap menjaga, karena kita dalam proses penyadaran ya menuju ke kesadaran murni. Biarpun kita masih terjebak di kolektif itu sendiri, kesadaran tetap kita harus sadar posisi baik secara energi maupun jasad. Jangan tumpang tindih, kasihan anak keturunannya, ini jiwa siapa yang lahir. Akhirnya si anak bingung nyari nasab jiwa kemana ini. Ini sering terjadi di individu-individu, bahkan keluarga-keluarga. Saya lihat ada cacar-ucah karena ekspektasi yang berlebihan sehingga menghadirkan sosok-sosok energi yang lain. Ini udah jelas dan gamblang dan fakta. Riset meriset udah lama ini, tapi baru saya tuangkan. Ya hati-hati menjaga energi, menjaga sikap, apalagi yang masih berpacaran, mau membentuk rumah tangga baru dan membuat keturunan baru. Kalau udah terlanjur mau ngapain, mau disalahkan apa? Perbuatannya nikmat, tapi hasilnya jiwa siapa? Akhirnya menyesal di kemudian hari. Saat berbuat tuh kenikmatnya minta ampun, tapi saat ada lahir itu jiwa keturunan siapa? Bisa itu yang sering terjadi. Boleh diamati lingkungan Anda, dan saya sudah membuktikan dari saat udah lama. Ya campur aduk energi, hilangnya batas pribadi saat seseorang terus hidup dalam sistem yang meniadakan aku ini kesadaran dan kamu ya aku dan kamu, lama-lama ia kehilangan rasa batas ya, batas balik ya, baik secara batin maupun tubuh. Dalam ya bahasa energi ia terasa ya timbang tindih, sumbang sihir, timbang tindih. Karena dia belum memahami dirinya, akhirnya melebur dalam kolektif kebersamaan. Energi maupun jiwanya dipertaruhkan untuk kolektif dalam kebersamaan yang tak ada ujung, tak ada kejelasan, karena di kolektif itu sendiri masih menanggung karma kolektif, karma kebersamaan.
Tapi secara nyata itu artinya tidak ada rasa kepemilikan atas dirinya sendiri. Dan ketika seseorang yang tidak lagi merasa tubuhnya miliknya, ya pintu kekerasan akan terbuka, disalahmanfaatkan, disalahgunakan oleh kekuasaan yang punya medan energi lebih besar. Ini celah-celah kolektif. Ya, hati-hati. Saya lihat di Komal itu ada, di Komal-Komal ya boleh, jangan semudah itu, apalagi di spiritual itu sobat merasa lemah, merasa butuh, ya kan, merasa lemah, merasa butuh, merasa ingin mendapatkan sebuah solusi, ya kan. Kadang-kadang melepaskan ketubuhan kita. Masa kalau energi tubuh ini sudah dilepaskan, enggak, meniadakan saking pasrahnya, saking pasrah totalnya, ingin sembuh, tujuannya kan ingin sembuh, akhirnya terjumus makin dalam, bukan mendapatkan sebuah kesembuhan, makin terpuruk dalam lingkaran kolektif itu sendiri, bahkan karma kolektif. Ya, hati-hati, kita tetap belajar ya, menyelesaikan permasalahan di dalam diri, bahkan bisa melampaui karma kolektif. Siapapun yang sudah bisa melampaui karma kolektif, pasti dia berpotensi udah duduk di kesadaran murni. Tapi sebelum bisa melampaui karma kolektif, tetap sebagai bulan-bulanan itu sendiri, sebagai ombak laut itu sendiri. Sobat, ya makasih, hati-hati, jaga diri, jaga hati. Ada batas ya, ada batas yang harus diterapkan. Enggak serta-merta dalam kebersamaan kita meniadakan tubuh ini dan melebur menjadi kebersamaan dan tubuh ini sebagai wadah kolektif. Sakitnya minta ampun, pembersihannya itu ntar.